Cerita bermula dari kepala suku goblin yang telah mati. Saat itu dua goblin lainnya memperebutkan posisi sebagai kepala suku. Mereka pun berkelahi. Saat mereka berkelahi, salah satu dari mereka berkata, "Kepala suku meninggalkan beberapa mangsa yang belum tersentuh. Ayo kita ambil kembali." Saat itu kawanan goblin sedang merundungi seorang gadis. Saat itu goblin penjaga tawanan segera berteriak kepada goblin yang sedang merundungi gadis itu. Sementara itu, kerumunan goblin yang lemah sedang membicarakan si goblin penjaga. Mereka berkata bahwa si goblin penjaga sangatlah aneh, karena menutupi tubuhnya seperti manusia. Saat itu suara gadis terdengar. Gadis itu berteriak. Si goblin penjaga pun buru-buru berlari ke arah kerumunan yang sedang menyiksa gadis itu. Goblin penjaga berteriak pada goblin yang sedang menyiksa gadis itu, "Lepaskan dia." Perhatian goblin yang sedang menyiksa gadis teralihkan ke suara itu. Kawanan goblin sangat marah karena mereka diganggu oleh goblin penjaga. Kawanan goblin langsung menyerang goblin penjaga. Sementara itu si goblin penjaga bergumam, "Aku tidak boleh mati di sini." Ia pun mengeluarkan pedang terbuat dari batu dan langsung menebas salah satu goblin yang lain. Tindakannya pun membuat kawanan goblin lain ketakutan dan lari. Saat sudah aman, gadis yang tadinya disiksa kini sedang memapa goblin yang menyelamatkannya dan berkata, "Kamu tidak apa-apa. Dan terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Kamu tidak menyakitiku dan terus melindungiku. Kamu benar-benar goblin yang berbeda." Saat itu muncul sebuah sistem. Sebenarnya goblin penjaga ini di kehidupan sebelumnya adalah seorang manusia, namun ia mati karena tertabrak truk sampah. Namanya adalah Lintian. Lintian bereinkarnasi ke dunia lain sebagai goblin. Di dunia yang baru ini begitu banyak monster yang kuat, namun ras goblin adalah monster tingkat rendah atau yang paling lemah. Hal ini pun membuat Lintian yang terlahir kembali sebagai goblin berambisi untuk bertambah kuat. Saat ini terlihat Lintian memikirkan cara untuk bertambah kuat. Cara menjadi lebih kuat adalah ia harus kawin dengan betina, karena ras goblin memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat melalui perkawinan dan reproduksi yang konstan. Tetapi mereka tidak memiliki betina, jadi untuk bereproduksi mereka hanya bisa kawin dengan makhluk betina lain. Itu sebabnya mereka terus menjarah. Memikirkan hal ini Lintian sangat merasa agak lain, karena dia dulunya adalah manusia. Saat Lintian memikirkan hal itu, tiba-tiba wanita yang diselamatkannya berkata pada Lintian, bahwa ia mengerti sekarang kalau Lintian tidak ingin benar-benar ingin hidup dengan para goblin kan. Lintian hanya diam. Gadis itu kembali berkata, "Saat ksatria datang menyelamatkanku, aku akan berkata pada mereka bahwa kamu telah menyelamatkanku." Ketika sedang asik mengobrol tiba-tiba saja goblin tadi kembali lagi berkata, "Manusia, manusia ada di sini. Aku ingin kawin untuk menjadi lebih kuat agar tidak terbunuh." Namun Lintian langsung menabas si goblin itu. Lalu Lintian berkata pada gadis itu, "Hei, sepertinya manusia datang untuk menyelamatkanmu." Mereka pun berlari keluar. Lintian kaget melihat sosok yang kuat menyerang para goblin. Dia adalah ksatria yang dimaksud oleh gadis itu. Nama dari ksatria itu adalah Loder dengan level 25. Lintian bergumam, "Ini pertama kalinya aku melihat status setinggi ini sejak aku datang ke sini. Apa ini benar-benar manusia?" Di tengah lamunan Lintian, gadis yang bersamanya berteriak, "Komandan kita di sini." Namun saat gadis itu mendekat ke arah ksatria itu tiba-tiba saja menebaskan pedangnya pada gadis itu. Untungnya Lintian langsung menyelamatkannya. Hal ini pun membuat mereka bertanya-tanya, bukankah mereka datang untuk menyelamatkan orang? Gadis itu langsung berkata, "Komandan, ini aku, Kelia." Namun si komandan ksatria justru berkata, "Aku tahu itu, tapi kau telah dicemari oleh seorang goblin. Kau bahkan mungkin mengandung anak dari seorang goblin. Konyol sekali jika hal kotor sepertimu mengharapkan belas kasih padaku. Pergi dan bertobatlah." Gadis atau si Kelia menjelaskan, bahwa dia tidak dinodai oleh goblin, justru ia diselamatkan oleh goblin yang sedang bersamanya. Kelia langsung menunjuk Lintian, namun komandan itu tidak repot untuk mendengar penjelasan Kelia, justru langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas Kelia. Lintian yang menyaksikan hal itu langsung mendorong Kelia dan siap menerima serangan dari komandan. Saat pedang akan mendarat pada Lintian tiba-tiba saja suara terdengar berteriak pada komandan untuk berhenti. Suara itu berasal dari seorang wanita penyihir bernama Maiden. Kelia langsung merangkak pada Maiden untuk minta pertolongan. Saat situasi terkendali, Holy Maiden berkata, "Goblin aneh, apakah kamu bisa memahami ucapanku?" Lintian menatap Holy Maiden dengan tatapan serius dan bergumam, "Dia adalah Holy Maiden Ifreya, juru bicara kuil yang mereka bicarakan. Jika aku ingin pergi, mungkin ini satu-satunya harapanku. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan." Lintian berkata, "Saya bisa," dan Lintian menjelaskan tentang dirinya. Komandan berseru sepertinya dia lebih pintar dari para goblin itu. Cukup langka. Maiden pun menanggapi bahwa
goblin makhluk yang begitu rendahan mereka tidak bisa berbicara dan berpikir dengan lancar. Mungkin ini hadiah dari Holy Mother. Maiden pun mengalihkan pandangannya pada Kelia dan bertanya, Kelia, apakah goblin ini menyakitimu? Kelia menjawab, bahwa goblin ini justru melindunginya bahkan memberinya makanan. Maiden memutuskan untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka pun segera keluar dari tempat tinggal para goblin bersama dengan Lintian. Lintian sangat berterima kasih pada Maiden karena mau membawanya bersama mereka. Namun hal tak terduga terjadi. Komandan yang berada di belakang Lintian langsung menusuk perut Kelia. Hal ini pun membuat Lintian tidak paham apa yang dipikirkan manusia tercela ini. Maiden pun melihatnya dan berkata pada Lintian, kamu harus lebih kuat untuk membalasnya jika kami kembali. Mereka pun pergi dengan tertawa jahat. Saat ini terlihat Maiden dan komandan telah tiba di perkotaan. Mereka mengumumkan bahwa 30 penduduk Brightown telah dibantai oleh goblin. Hal ini pun membuat marah para penduduk dan benci pada goblin. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Maiden untuk mempromosikan kuilnya. Hal ini pun disambut baik oleh penduduk. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Terlihat di sebuah ruangan, Maiden sedang duduk dan sedang memegangi sesuatu. Sementara itu Lintian yang sedang berada dalam sebuah penjara. Keadaannya sangat memprihatinkan. Lintian berteriak memaki Maiden karena sudah menipu dan telah membunuh Kelia. Maiden langsung memukul Lintian dengan kayu dan tertawa jahat dan menekankan bahwa goblin tidak lebih dari sekedar hama di benua ini. Lintian merasa putus asa dan menyalahkan reinkarnasinya yang menjadi goblin, karena ia terus-terusan disiksa oleh Maiden, bahkan ia merasa bahwa akan segera mati. Saat Lintian telah putus asa dan akan mati, Lintian tersadar bahwa ia berada di suatu tempat. Tempat ini adalah sebuah sistem yang mengevaluasi kehidupannya sebagai goblin. Sistem menjelaskan bahwa Lintian telah mati karena kebodohannya. Sistem menawarkan Lintian untuk hidup kembali dan memulai dari awal. Lintian masih bingung dengan penawaran sistem. Sistem tersebut kembali menjelaskan bahwa, jika Lintian memilih no, maka dia akan mati dan jiwanya akan hilang sepenuhnya. Namun, jika dia memilih yes, maka ia akan hidup kembali dan memorinya yang lalu akan tetap bertahan. Dan dia akan dikembalikan ke gua goblin seminggu yang lalu. Mendengar penjelasan sistem, akhirnya Lintian mengerti. Ia menyeringai jahat dan bergumam bahwa ini adalah kesempatan untuk balas dendam. Lintian pun menekan yes. Sistem memberitahu kehidupan kedua goblin dimulai. Lintian pun kembali ke gua. Sistem memperingatkan Lintian bahwa meskipun dia terlahir kembali, bahaya belum berakhir. Ksatria suci akan datang dan segera mencapai gua goblin. Jika Lintian mati maka sistem tidak bisa menghidupkannya kembali. Lintian bertanya pada sistem apa yang bisa dilakukan. Sistem pun memberitahu bahwa Lintian bisa mensimulasikan kehidupannya dengan sistem untuk meramalkan kejadian di masa depan. Setiap simulasi membutuhkan waktu 24 jam setelah simulasi berakhir, dan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan item. Lintian pun memulai simulasi kehidupan. Saat ini Loder dan anak buahnya sudah mendekat ke gua goblin. Sistem memberikan 3 pilihan, yaitu pertama, mengajak para goblin menghadapi langsung dapat poin 10. Kedua, tinggalkan goblin lain dan dapat poin 5. Ketiga, bersembunyi di dalam gua dan berdoa agar Loder dan anak buahnya tidak menemukanmu dan poin 0. Lintian memilih angka 1 untuk simulasinya, dan endingnya ia akan mati walau sudah bergabung dengan goblin lain. Tapi Lintian mendapatkan 10 poin dari hasil simulasi itu. Ia pun menukarkan poinnya dengan item berupa pisau kecil. Setelah selesai penukaran, Lintian menanyakan pada sistem tentang Kelia. Sistem pun menjawab bahwa Kelia kini telah hidup di desa dengan bahagia karena beberapa detail garis waktu telah berubah dalam garis waktu. Mendengar hal itu, Lintian pun tidak lagi merasa khawatir terhadap Kelia. Setelah itu Lintian akan beranjak pergi dari gua, untuk bisa kabur dari kejaran Loder dan anak buahnya. Oke guys, sekian dulu alur cerita dari Mimin. Nanti Mimin akan lanjutkan.